Ibu, apa yang membuat engkau bangun di malam hari? Anakku menangis. Kau bisa tahu itu suara anakmu? Iya. Walaupun dibarisin berapa banyak bayi, ibu bisa paham jenis suara tangis anaknya. Tapi kan tidak ada yang membayar per liter air susumu. Tapi kan tidak ada yang menggajimu. Bahkan yang memujimu pun tidak ada. Ketika kau kurang tidur di malam hari, kau bangun pagi hari dalam kondisi kurang istirahat. Mukamu pucat, tak ada yang punya empati kepadamu. Kenapa kau mau lakukan itu? Dia anakku. Cuma gara-gara kecantikan istrimu dan calon istrimu. Lucunya anakmu. Hebatnya posisi pekerjaan yang sekarang kau berada di atasnya. Rumah KPR yang baru kau ambil, yang tak kau pandang halal dan haramnya. Kau lupa itu semua kau dapat karena doa orang lemah yang menanti kedatanganmu. Kau lupa kamu bisa seperti ini, ada sebuah bagian doa yang pernah dipanjatkan oleh orang tuamu. Sejak dalam kandungan dia sudah meminta kepada Allah sambil berkata dengan sakit yang dia rasa, Rabbi habli minas salihin. Dia tidak menuntut kau jadi apa, yang dia minta cuma satu, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ya. Dulu kita merengek, meminta sesuatu kepada orang tua kita. Dengan berbagai cara, rengekan pun kita buat. Berharap apa yang kita pinta diberikan. Bergulirnya waktu, kita sudah mulai kayak orang tua. Dan orang tua kita pun ternyata sudah bukan lagi orang tua kita yang 10 tahun yang lalu. Dia mulai merengek. Dia mulai seperti anak kecil. Karena tadi, orang kalau sudah usia 40 itu puncak. 41, 42 itu makin menurun. Sampai yang Nabi katakan sittin wa sab'in, antara 60, 70. Makin kesana usianya, makin seperti anak-anak. Sementara kita makin dewasa. Kalau dulu orang tua kita menyiapkan maklum yang banyak untuk kita, 10 dosa pernah kita lakukan, orang tua kita siapkan 11 maaf loh untuk kita. Dulu kita pernah berbuat 100 maksiat dalam hidupnya, pun dia siapkan 101 maaf untuk kita. Rengekan kita sesuatu yang membuat dia terbangun di malam hari. Tangis kita membuat dia bahagia bahwa anaknya sedang hidup. Karena kalau bayi lahir kan dibikin nangis. Tangis bayi itu lambang kehidupan. Sehingga kalau ada bayi menangis, orang tuanya bangkit. Walaupun malam hari. Ibu, apa yang membuat engkau bangun di malam hari? Anakku menangis. Kau bisa tahu itu suara anakmu? Iya. Walaupun dibarisin berapa banyak bayi, ibu bisa paham jenis suara tangis anaknya. Tapi kan tidak ada yang membayar per liter air susumu. Tapi kan tidak ada yang menggajimu. Bahkan yang memujimu pun tidak ada. Ketika kau kurang tidur di malam hari, kau bangun pagi hari dalam kondisi kurang istirahat. Mukamu pucat, tak ada yang punya empati kepadamu. Kenapa kau mau lakukan itu? Dia anakku. Dia anakku. Aku tahu bahwa anakku memang mampunya menangis. Dia tidak mampu yang lain. Lihatlah. Mulai tumbuh dewasa, mulai tumbuh besar kita di hadapannya. Barang-barang indah yang pernah dia beli dengan cara mencicil, kita bisa pecahkan semudah kita menghancurkan. Marahnya, murkanya, tidak seperti murka kita ketika orang tua kita berbuat salah kepada kita. Rasa maklum yang dia berikan kepada kita, ini yang membuat kita nggak akan pernah bisa mengalahkan jasa mereka. Cuma hiruk pikuk dunia ini membuat kita lupa. Kita seperti ayam yang mati di lumbung.
penuh dengan padi, penuh dengan gabah, cuma mati karena kebanyakan. Sama dengan ketika kita merasakan kasih yang teramat sangat dari ibu kita, kita lupa bahwa kita nggak bisa menemukan di tempat lain. Cuma karena keseringan kita mendapatkan itu, ada orang lain yang memberikan. Mungkin saat itu lebih baik ketimbang yang diberikan orang tua kita, kita bisa berpindah hati. Cuma gara-gara kecantikan istrimu dan calon istrimu, lucunya anakmu, hebatnya posisi pekerjaan yang sekarang kau berada di atasnya, rumah KPR yang baru kau ambil, yang tak kau pandang halal dan haramnya, kau lupa itu semua kau dapat karena doa orang lemah yang menanti kedatanganmu. Kau lupa kamu bisa seperti ini, ada sebuah bagian doa yang pernah dipanjatkan oleh orang tuamu. Sejak dalam kandungan dia sudah meminta kepada Allah sambil berkata dengan sakit yang dia rasa, Rabbi habli minas salihin. Dia tidak menuntut kau jadi apa, yang dia minta cuma satu, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Dia tidak menuntut anak yang tampan, anak yang cantik, anak yang kaya, tidak. Yang kubutuhkan anak yang saleh. Entah dia paham atau tidak, tapi Islam menggiring kita untuk mengerti bahwa kelak pun nanti yang masuk ke lubang kubur kita pun doa anak yang soleh, bukan tampang anak yang soleh. Bukan. Ya kita berharap kesempurnaan, iya. Cuma Allah nggak melihat pada penampilan kita. Nabi mengatakan, Inna Allah la yanzur ila suwarikum, wala ila ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada penampilan kalian. Allah tidak melihat pada performance kalian. Allah tidak melihat. Yang Allah lihat hati dan perbuatan kalian. Karena di hatimu ada akal, di hatimu ada iman. Orang tua yang berilmu sejak kecil anaknya dijaga menatap pandangan buruk, mendengar sesuatu yang buruk, menyentuh yang buruk, melangkah pada yang buruk, karena dia berharap hatinya bersih. Bukankah sering ditekankan bahwa hati ini tergantung yang dilihat, hati ini tergantung yang didengar. Apapun yang kau lakukan dalam kehidupanmu, itu mewarnai hatimu. Orang tua yang berilmu bukan cuma mengatasnamakan Rabbi habli minas solihin. Soleh ada sebabnya. Sama dengan kita nanti. Orang tua kita makin hari makin lemah. Kalau sekarang kita ada kajian rutin di TSM, betul? Alhamdulillah. Kita ada kajian rutin di sini. Ustadz-ustadz yang Masya Allah kajian rutin bersama Ustadz Chandra dan lainnya, Masya Allah. Ada yang membimbing kita, ada. Orang tua kita dulu tidak ada. Mereka hidup di zaman di mana saat itu betul-betul susah mencari kajian. Kalau sekarang seorang gadis pakai kerudung panjang, ibunya heran. Jangan terus si gadis mencemooh mamanya. Mama kenapa sih benci banget sama kerudung aku yang panjang? Mama tahu gak? Kerudung mama tuh gak ada di Islam. Masya Allah. Ini anak suka sama soto kala jengking kali ya. Sama orang tua ngegas aja. Tanya sama ibumu, tanya. Mama, waktu mama seumuran aku mah, ada gak yang jual kerudung seperti ini mah? Ya gak ada. Masa dimana saat itu betul-betul Indonesia ini sedang perang karakter. Ejaan yang disempurnakan menghilangkan tulisan Arab di negeri kita, betul. Walaupun jelas bangsa ini merdeka atas berkat rahmat Allah, nyaris anak bangsa ini nggak paham penyebab datangnya rahmat. Walaupun Pancasila tegas sebagai dasar negeri kita, ketuhanan yang Maha Esa, saat itu orang nggak paham mana syirik, mana tauhid. Bahkan bangga untuk menyebarluaskan kesyirikan guru-gurunya. Mereka enggak tahu hadis Nabi yang mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Barang siapa berdusta mengatasnamakan diriku, kata Rasul, dia beribadah tanpa contoh diriku dan mengatasnamakan diriku, suruh ambil bangku duduk di neraka. Bahkan Imam Malik menyabarkan kepada kita semua,
Beliau mengatakan bahwa man ibtada fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Orang yang membuat sesuatu yang baru dalam agama dan dia anggap baik, ini kata Imam Malik bin Anas, bukan kata Ustaz. Gurunya Imam Syafi'i. Dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Allahu Akbar. Kalau bid'ah saja dianggap mencemooh Nabi, menganggap Nabi enggak sempurna, apalagi kesyirikan, masa itu nak tak ada yang mengingatkan kami nak. Di mana ada kajian sebanyak ini nak? Paling Idul Fitri, Idul Adha nak. Itu pun tak ada yang mengajarkan kepada kami doa untuk saling mendoakan ketika Id. Kalian sudah sampai dakwah kepada kalian. Manakala datang Id, Idul Fitri, Idul Adha, katakan taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum salihul a'mal insyaallah minal a'idin wal fa'idin. Jadi saya ucapkan sekalian ya, karena masih masuk bulan Syawal nih ya, mudah-mudahan Allah terima ibadah kita nih selama bulan Ramadan ya, bisa menjadi sebuah amal soleh. Kita menang dalam kehidupan ini insyaallah. Masya Allah. Dulu tidak ada nak. Dulu yang ngajarin kami cuma selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, begitu doang. Kami enggak ditekankan siapa yang merujukan kata-kata ini. Nabi pernah nak, jujur nak, tidak ada yang menggiring kami untuk sebuah kebaikan nak. Makanya ketika sekarang kamu lebih baik daripada kami nak, ilmu yang kau miliki untuk menutupi kekurangan kami. Seorang pemuda, seorang pemudi yang berilmu, dia tahu sekali apapun kondisi orang tuanya, karena masa lalunya yang mungkin tidak terdidik dengan cara yang baik. Islam hanya mengatakan, wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun orang tuamu kafir, jadi insya Allah orang tua kita enggak nih. Tapi kalaupun orang tuamu kafir dan mengajak kamu untuk berbuat kufur, berbuat syirik, kacamata Islam mengatakan fala tuti'huma, jangan dipatuhi. Karena ini sudah bicara akidah. Ini sudah bicara akidah. Ya kalau bahasa teman-teman bikers itu CC boleh beda, akidah harus sama bro. Iya dong ya. Ini bukan masalah CC, bukan masalah jenis 2 tak, 4 tak atau matic, bukan. Itu motor dipakai kemana bro? Kalau dipakai buat maksiat mendingan bakar tuh motor. Karena nikmat yang bakal ditanya, betul. Karena dulu orang pakai kuda, sekarang kuda besi. Di atas kuda besi ini kita bisa mentauhidkan Allah. Di atas kuda besi ini kita bisa menjadi ulil albab, mulai belajar bersyukur. Masya Allah. Iya. Orang yang berilmu, orang yang tahu bahwa ilmu yang dia miliki ini bukan untuk menjadi hakim buat orang di hadapannya, apalagi itu orang tuanya. Orang tuamu kafir, mengajak kepada perbuatan syirik, fala tutihuma, bukan wala tutihuma, fala tutihuma. Cepat, kamu jangan patuh. Ini akidah, urusannya Allah. Kita bisa bersahabat di mana saja. Lihat pendahulu kita itu. Saat itu di zaman Indonesia merdeka 1945, suku bangsa berbeda, betul. Maka ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa berbeda, karakter kita berbeda. Cuma beliau titipkan sebuah semboyan indah. Tapi ingat, perbedaan ini enggak merusak Tuhan yang Maha Esa. Jadi sampai kapanpun tolong jaga pemimpin negeri ini harus berketuhanan yang Maha Esa. Dan yang Esa cuma Allah. Ini tanggung jawab. Maka orang muslim enggak boleh berkata, alah pemimpin Islam tat, banyak yang enggak jujur tat, tapi dia Islam. Mendingan orang kafir jujur, tapi dia kafir, betul? Salah sekali. Ini orang suka salah paham. Dikemas seperti apapun, maksiat adalah maksiat. Dikemas seperti apapun, yang namanya dosa adalah dosa. Kita lupa bahwa Allah berikan berkah melalui orang Islam.
Kalau orang tuamu tidak muslim dan dia mengajak kesyirikan sampai selevel itu, jangan kau patuhi, cepat jangan kau patuhi. Tapi ingat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, bukan fasahib. Karena memang ayat mengabarkan kepada kita bahwa tidak gampang untuk menjadikannya dia sahabat. Ustadz bisa ngomong gitu Ustadz, orang tua Ustadz baik Ustadz. Orang tua saya ya Allah Ustadz. Dari zaman saya kecil Ustadz, itu dia kalau nggak ngelihat saya nggak nyuruh Ustadz. Tiap ngelihat saya nyuruh. Nah, saya kadang-kadang jalan berdua adik saya ini, ada emak nggak? Ada emak? Nggak ada yuk. Ya ada emak. Nah gitu. Kalau tahu saya nggak apa namanya, kalau tahu saya nggak lewat sini. Orang tua juga punya kebiasaan nggak boleh ngelihat anak nyuruh gitu ya. Aduh Ustaz, saya udah salah saja sama orang tua saya Ustaz. Ya Allah Ustaz, dari zaman dulu Ustaz udah salah aja. Jadi saya gimana saya mau jadi orang yang baik sama orang tua Ustaz, gitu ya. Kadang-kadang kita suka merasakan kayak gitu ya. Saya juga nggak ngerti bagaimana kerasnya hidup kalau nggak mereka yang mengajarkan hidup ini keras Ustaz. Akhi, ini manfaatnya kita kumpul nih di Masjid Agung Trans Studio nih. Jadi kita tahu nih, bukan tugas kita untuk menjadikan orang tua kita baik. Dan bukan tugas kita untuk mendatangkan hidayah kepada mereka. Karena kebaikan dan hidayah itu tugasnya Allah. Tugas kita cuma menjadi anak yang harus berbakti siapapun dia. Karena bahasa Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, sampai levelnya orang tuamu ngajak berbuat syirik. Ini 14 abad yang lalu nih ayat turun. Zaman Nabi pun ada orang tua yang nggak suka anaknya baik. Mus'ab bin Umair tuh, pemuda yang Masya Allah, yang mati syahid pada akhirnya. Ketika dia masuk Islam, ibunya menggunting rambutnya, nggak mau terima dia sebagai anak. Lihat, Abu Hurairah, lihat, Sa'ad bin Abi Waqqas, lihat. Cuma mau bilang apa? Kita nggak pernah belajar sejarah mereka. Kita cuma beragama yang sekarang kita lihat, sayang. Makanya nih saya bilang sama teman-teman jejak sahabat di Bogor kemarin, ini mumpung namanya jejak sahabat. Dan di hadapan kita nih ribuan anak muda berkumpul di tengah kota Bandung untuk menggetarkan kota ini dengan tauhid. Kenapa enggak merujuk kepada jejak sahabat-sahabat muda Nabi yang melalui tangan mereka Allah turunkan sebabnya kemuliaan. Tidak ada yang sulit kalau Allah sudah ridho sama kita. Dulu zaman Rasul, ada Rasul. Ya zaman kemari kita mendengar manusia mulia yang bernama Muhammad Al-Fatih, betul? Bukankah dia seorang pemuda yang hafal Quran, berusia 21 tahun, punya 100 pasukan, bisa menggetarkan Konstantinopel, terbuka itu pintu Bosporus. Kalau antum datang ke sana antum lihat, itu dia bisa tarik itu kapal laut menuju darat, dia masuk ke dalam pagar batas kota tersebut, dia hantam dari dalam. Ternyata tidak mungkin 100 orang ini bisa tarik itu kapal laut ke atas darat. Dia butuh bantuan masyarakat setempat. Loh kok masyarakat bisa bantu Ustaz? Karena orang-orang Islam zaman itu yang berperang di sana betul-betul talentnya maksimal. Ada bekas-bekas keagamaan dalam dirinya. Belum mereka berkata pun orang sudah tahu, iyalah kita mesti nurut sama orang kayak begini. Dulu Turki itu enggak tahu yang namanya buang hajat, ceboknya pakai air, enggak tahu. Muhammad Al-Fatih ajarkan itu. Islam pertontonkan kebersihan. Enggak pakai kata-kata karena memang orang kafir mereka. Kalau pakai dalil enggak masuk Quran dan Sunnah, tapi pakai fi'liyah. Dakwah yang seperti ini. Bukankah Mus'ab bin Umair ketika beliau berdakwah ke Madinah, Sa'ad bin Mu'az yang saat itu belum masuk Islam, petinggi Madinah, melihat Mus'ab bin Umair, pemuda datang ke Madinah, dia mengatakan, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Ini pemuda siapa? Kita belum pernah ngelihat. Ah, ini sih penghuni surga.
Karena bersihnya, tampannya, enak dipandangnya, lebih ke fi'liyah. Ini teknik dakwah ini kita lupakan. Kita gemar berdebat. Yang akhirnya perdebatan menyandarkan ilmu kita, sementara ilmu kita dipertanyakan. Itu yang terjadi. Kenapa kita enggak ku anfusakum wa ahlikum nar? Harusnya ilmu yang kau miliki, kau menjadi orang yang punya karakter-karakter mulia, kau punya qoribin, kau punya hayyin, kau punya sahlin. Orang tuamu mungkin tidak sebaik gurumu, tapi tetap Allah titipkan kamu melalui rahimnya, bukan rahim gurumu. Orang tuamu mungkin tidak sebaik gurumu, tapi Islam mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu sekolah utama untuk anak-anaknya. Bagaimana saya katakan ibuku sekolah, Ustaz? Lawang dia enggak pernah mengajarkan saya. Akhi, kau lupa. Kau dewasa karena kesalahan yang kau lihat dalam dirinya. Mungkin dia tidak sempurna. Cuma bahasa agama, sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahabat, orang yang betul-betul mungkin tidak baik, agamanya dipertanyakan, kau suruh bersahabat dengannya. Kau disuruh bersahabat dengannya. Masya Allah. Sulit Ustaz belajar bersahabat dengannya. Sampai kau mengerti, ibumu, ayahmu manusia yang tak mungkin maksum, tempatnya salah dan dosa. Kalau Islam mengatakan, jadikan dia sahabat. Carilah bagaimana menelurkan hatinya.